Jadi gimana tadi pelajarannya, mata kuliah apa tadi? Tadi habis dari mata kuliah saran dan sama. Kabarnya ada dosen baru ya? Iya. Gimana? Itu kok. Gak ada masalah sama bapak itu? Nggak ada. Mungkin ada masalah, ada yang mau disilakan? Jadi saya kesini mau konseling terkait minat saya pada jurusan BK. Kira-kira ini minatnya itu apa? Masalahnya itu seberat apa itu? Karena waktu saya nggak terlalu banyak, ada sekitar 15 menit sebelum saya ada perjuangan di sini termasuk pembimbingan. Saya kalau cerita sedikit bisa menemukan jalan keluar jika ada lupa. Jadi saya sudah semester 3, mau masuk semester 3 pada jurusan bimbingan dan konseling, tapi saya masih merasa kurang pada program studi ini. Jadi saya kepikiran untuk ikut tes ulang, tes SNBT ulang, dan mungkin mengambil program studi psikologi. Mungkin terlihat sama ya, seperti kerabat dekat, tapi entahlah saya merasa kurang cocok pada program studi bimbingan dan konseling ini. Jadi saya ingin meminta saran dari Bapak, apakah saya harus pindah jurusan, ikut tes ulang, atau saya harus tetap di sini? Mungkin lama-lama saya akan cinta dengan bimbingan dan konseling. Oke, jadi kamu sudah semester 3 dan merasa kurang dengan program studi bimbingan dan konseling dan merasa kamu perlu tes ulang untuk mengikuti program studi lain. Kalau boleh tahu kamu tuh merasa kurangnya itu bagaimana? Misalnya di bagian lingkungan yang kurang atau mata kuliah yang memang kamu nggak minati atau ada hal lain? Kalau boleh tahu gimana? Mungkin saya pada mata kuliahnya yang cenderung pada pendidikan lebih membosankan, sedikit membosankan menurut saya gitu Pak. Karena pada ranah pendidikan yang saya mungkin nanti pas lulus yang saya lakukan kan hanya jadi guru dan melihat siswa-siswa itu saja. Saya ingin pada ranah yang lebih luas. Oke, baik, jadi kamu merasa berarti ini terkait soal masa depan kamu nanti gimana ya? Jadi kayak kamu bilang tadi kamu nggak mau di dunia pendidikan menjadi guru karena ya mungkin karir guru tuh kayak gitu aja ya kan? Dengan di presidennya kita juga kebijakan lain. Jadi kamu ingin meminta saran atau ingin merubah sudut pandang kamu? Atau gimana? Kalau bisa sih saran ya Pak, mungkin biar dari saran tersebut saya bisa mempertimbangkan banyak hal. Oke, dari saran, saya kembalikan lagi ke kamu. Di psikologi, kira-kira apa yang kamu suka di psikologi ini? Karena saya melihat ada beberapa teman saya yang dalam program studi psikologi, saya lihat mereka mungkin agak sedikit kesulitan di awal-awal, tapi disitulah letak ada hal yang saya minati karena tidak melulu tentang pendidikan. Mungkin saya terlalu merasa bosan pada dunia pendidikan. Saya ingin terjun ke sana. Oke, jadi kamu merasa agak berlebihan di bidang dunia kesehatan, psikologi. Kira-kira di psikologi, kira-kira nanti apa tantangan kamu kalau kamu masuk psikologi? Mungkin Bapak ada informasi terkait hal tersebut? Ya baik, kalau soal informasi ya, di dunia psikologi itu memang kita gak di dunia pendidikan, tapi di dunia bimbingan dan konseling pun kita gak di dunia pendidikan juga, karena bimbingan dan konseling itu kan juga luas. Namun sekarang masih semester 3, jadi semester 3 nanti kalau udah wisuda, kamu bisa melanjutkan ke
jenjang S2 atau digital itu kamu bisa ambil apa pendidikan profesi, kamu bisa jadi konselor, kamu nggak mesti ke dunia pendidikan, jadi kamu bisa ke masyarakat karena psikologi itu. Jadi kalau misalkan permasalahan saudara tuh tidak mau di dunia pendidikan, ya di BK pun bisa di dunia pendidikan. Nah, jadi nah ini saudara juga harus tahu, selain nggak mau ke dunia pendidikan, maunya gimana lagi gitu. Makanya tadi saya bilang kira-kira nih gimana di psikologi. Jadi kan cuma permasalahannya nggak mau di dunia pendidikan. Karena BK itu nggak mesti di pendidikan. Gimana menurut kamu? Kalau di dunia psikologi ada, atau mungkin ada kelebihan lain di dunia psikologi, di program studi psikologi, entah itu jejaring kerjanya itu mungkin, walaupun nggak ke masyarakat mungkin bisa ke rumah sakit kan, bisa buat klinik sendiri, BK juga gitu. Jadi ya saya kasih tahu pengalaman lebih yang kamu jalani sekarang. Jadi kalau keputusan terakhir itu tetap kamu lah yang mau gitu. Saya cuma bisa ngasih pandangan BK itu gimana, psikologi gimana. Gitu. Coba mungkin ada hal lain yang menarik di psikologi, supaya kamu pengen banget psikologi itu dari saya. Mungkin karena saya tertarik psikologi itu lebih mendalami hal tentang kejiwaan dari manusia tersebut, sedangkan BK hanya mungkin mengobati orang-orang yang bermasalah, memecahkan permasalahan, sedangkan saya mungkin ingin lebih mendalami sesuatu hal tentang kejiwaan, tentang orang yang sakit dalam mental dan jiwanya lebih dalam, bukan hanya sekedar mungkin memecahkan masalah-masalah siswa atau masalah-masalah masyarakat. Jadi makanya saya tertarik lebih dalam psikologi, karena psikologi itu lebih mendalami daripada bimbingan dan konseling. Jadi menurut kamu lebih mendalami secara itu kesehatan jiwa ya. Jadi kalau kamu misalkan di psikologi nanti, berarti kamu bisa mengobati orang kayak sakit jiwa gitu berarti, atau ngasih obat bisa, karena kan di bimbingan konseling kan nggak bisa. Jadi ya kalau kamu tadi kan bilang minta saran ya. Saran saya kamu bisa ikuti apa yang kamu minati, karena kan kita ini hidup juga tentang proses ya, bukan hanya tentang hasil. Karena kalau kamu nggak nyaman, kalau di DKI kamu semester 3 mengeluarkan biaya, kalau kamu nggak nyaman, ya berat juga nanti. Takutnya kamu nanti udah di BK, udah lulus, kamu nggak niat, kamu malah nggak efisien dalam menangani masyarakat atau ya siswa di sekolah. Kalau kamu kan kita juga ada dengar seminar kemarin juga, kalau kita di BK, kalau nggak ada niatan atau nggak enak, lebih baik bersalah dulu. Jadi kalau kamu mau lanjut ke psikologi, silakan ikuti kemauan hakim. Menurut kamu udah ada belum persiapan kamu untuk dunia psikologi? Dari segi apa aja? Kalau saya belum tahu, saya ingin tahu. Persiapan mungkin saya sedikit demi sedikit sudah belajar juga pada semester sebelumnya, mencari tahu tentang apa saja yang dipelajari di psikologi gitu, dan ternyata memang saya merasa menarik banget gitu dalam segi materi dan lingkungannya. Lalu saya juga pernah semester sebelumnya sekitar 3 kali mengikuti seminar yang dominan mahasiswa dari psikologi. Tentu temanya juga tentang psikologi, dari rantai psikologi. Jadi saya sewaktu mengikuti seminar tersebut, saya benar-benar merasa tertarik, dan di situ saya merasa benar-benar kurang dalam bimbingan dan konseling. Tapi saya masih bimbang. Saya pikir sudah sejauh
sudah sejauh semester 3 saya menjalani bimbingan dan konseling, mungkin ketika saya menjalani lebih jauh lagi saya bisa lebih mencintai bimbingan dan konseling. Jadi saya merasa bimbang akan melepas bimbingan dan konseling atau tetap mempertahankannya. Ya, jadi seperti yang saya sudah terangkan tadi, kasih sudut pandang dan informasi, dan kamu juga udah punya persiapan punya psikologi. Jadi kamu bisa lanjut ke dunia psikologi. Kalau kamu mau lanjutkan PK juga bisa. Tapi ya kamu harus menemukan lagi titik nyaman di mana. Harus butuh proses lebih lama lagi. Tapi nanti kalau kamu lanjut terus, kamu nggak nyaman, ya kamu juga bakal. Jadi kamu tahu kan putusan kamu nanti mana. Ya, saya sudah lebih mengetahui bagaimana jati diri saya sekarang, Pak. Setelah saya bercerita banyak hal ke Bapak. Baik, jadi menurut kamu proses konseling ini berhasil menurut kamu? Kalau boleh kasih nilai berapa? Dari 1 sampai 10? Ya, 10 lah, Bapak sangat keren. Oke, makasih ya. Sangat keren karena ketika saya minta informasi, Bapak sanggup memberikannya, Bapak mengetahuinya, dan banyak hal yang Bapak katakan membuat pikiran saya lebih terbuka akan saya pilih bimbingan dan konseling atau psikologi. Baik, kalau kamu udah merasa lebih baik, kalau merasa kurang besok juga boleh datang lagi ke sini, kita bisa cerita-cerita santai ya. Juga waktu saya kan nggak banyak ya, jadi mungkin sampai sini aja ya. Kalau udah mulai merasa terbantu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih.